Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu eh, analisis kalimat efektif. Yang beranggotakan diri saya sendiri, yaitu Atari Kalona Nadia dengan NPM 24160710056, dan rekan saya. Ica Nabila 2456071016. Intan Nurhalida Putri 2416071130. Yolanda Kanjeng Putri dengan NPM 2416071088. Saya Yuki Hania Azara dengan NPM 2416071058. Oke, boleh di next. Untuk latar belakang analisis kami, ya ada penulisan kalimat yang benar seringkali diabaikan dengan begitu saja pada tulisan, terlebih pada penulisan akademik dan non-akademik. Padahal peran kalimat yang benar atau efektif ini sangatlah penting dan tidak bisa disepelekan. Penggunaan kalimat yang benar merupakan aspek penting dalam akademik maupun non-akademik. Kalimat yang benar tidak hanya mempengaruhi kualitas sebuah tulisan, tetapi juga berperan penting dalam menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif. Dalam penulisan akademik, perlu menggunakan kalimat sederhana agar teks mudah dipahami dan mudah dibaca oleh para pembaca. Sementara itu, dalam konteks non-akademik, penggunaan kalimat yang salah dapat menyebabkan salah pemahaman, menurunkan kepercayaan pembaca, dan bahkan mempengaruhi citra penulis atau institusi yang diwakilinya. Berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB, biasanya kesalahan penulisan kalimat yang benar terjadi karena dalam proses penulisan tersebut tidak berpedoman pada kaidah bahasa yang benar. Pada tulisan ini akan dianalisis sebuah kasus terkait penulisan kalimat yang benar dalam suatu teks. Di dalam teks ini terdapat beberapa kesalahan penggunaan kalimat yang benar yang akan menimbulkan dampak terhadap persepsi pada pembaca, juga dapat mempengaruhi kualitas teks. Maka dari itu, analisis kami bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai pentingnya penggunaan kalimat yang benar dalam penulisan serta dampak yang mungkin timbul jika hal ini diabaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Analisis ejaan ini adalah yang pertama, mengidentifikasikan kesalahan penulisan kalimat yang benar yang ditemukan dalam teks yang dianalisis untuk menemukan berbagai kesalahan ejaan yang dapat mengubah makna dari suatu kalimat. Yang kedua, mendeskripsikan kesalahan ejaan penulisan kalimat yang benar, seperti tanda baca, struktur kalimat, dan partikel yang benar dalam teks. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan mengidentifikasi dan memahami kesalahan penulisan kalimat yang benar, serta dampaknya terhadap kualitas suatu teks. Yang keempat, meningkatkan kebiasaan menulis yang baik dengan memperhatikan struktur dan tatanan bahasa yang benar sesuai pedoman KBBI atau PUEBI sehingga menghasilkan tulisan terstruktur dan efektif. Yang kelima, meningkatkan kemampuan meneliti dan kemampuan mendeskripsikan data kesalahan yang diperoleh. Yang keenam, hasil analisis dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas peneliti terhadap dampak kesalahan ejaan penulisan kalimat yang benar. Yang selanjutnya, identifikasi kesalahan ejaan akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, untuk identifikasi kesalahan ejaan, yang pertama yaitu kalimat asli. Meskipun sampah plastik merupakan material yang sangat berguna karena sifatnya yang tahan lama dan murah, namun sifat ini juga yang menyebabkan masalah besar bagi lingkungan. Kesalahan kalimatnya yaitu terdapat penggunaan konjungsi namun yang digunakan sebagai konjungsi intrakalimat, sehingga diubah ke dalam bentuk yang benar yaitu akan tetapi. Dan revisi yang benar yaitu, meskipun plastik merupakan material yang sangat berguna karena sifatnya yang tahan lama dan murah, akan tetapi sifat ini juga yang menyebabkan masalah besar bagi lingkungan. Dan yang kedua yaitu, dalam kota-kota besar, sampah plastik seringkali menyumbat saluran air dan penyebab banjir ketika musim hujan tiba. Kesalahan kalimatnya yaitu, terdapat pada awal kalimat sebuah keterangan sehingga diberi koma sebelum subjek. Lalu, terdapat ketidakparalelan pada unsur predikat, yaitu kata penyebab, diubah menjadi menyebabkan untuk menyesuaikan dengan predikat sebelumnya. Dan revisinya yang benar yaitu, dalam kota-kota besar, sampah plastik seringkali menyumbat saluran air dan menyebabkan banjir ketika musim hujan tiba.
Boleh next. Baik untuk kalimat yang ketiga, dan sampah plastik yang terakumulasi di tempat pembuangan akhir tidak hanya mencemari tanah, tetapi juga menghasilkan gas metana yang merupakan salah satu gas rumah kaca yang berpotensi mempercepat pemanasan global. Kesalahan kalimatnya yaitu terdapat kesalahan penggunaan kata konjungsi, yaitu kata dan pada awal kalimat, sehingga diubah menjadi selain itu, yang merupakan konjungsi antar kalimat. Sehingga kalimat revisinya akan berbunyi, selain itu, sampah plastik yang terakumulasi di tempat pembuangan akhir tidak hanya mencemari tanah, tetapi juga menghasilkan gas metana yang merupakan salah satu gas rumah kaca yang berpotensi mempercepat pemanasan global. Dan yang keempat yaitu, misalnya di banyak negara berkembang, sistem pengelolaan terdapat kesalahan kalimatnya yaitu tidak menggunakan tanda koma sebelum menggunakan konjungsi. Sehingga kalimat revisinya akan berbunyi, misalnya di banyak negara berkembang, sistem pengelolaan sampah masih sangat terbatas sehingga banyak sampah plastik yang tidak diolah dengan benar dan akhirnya mencemari lingkungan. Dan yang kelima yaitu selain itu, industri yang memproduksi plastik juga belum sepenuhnya mendukung upaya pengurangan plastik, karena biaya produksi yang lebih tinggi jika menggunakan material alternatif. Kesalahan kalimatnya itu tidak menggunakan tanda koma sebelum menggunakan konjungsi karena kalimatnya setara. Selain itu, industri yang memproduksi plastik juga belum sepenuhnya mendukung upaya pengurangan plastik, karena biaya produksi yang lebih tinggi jika menggunakan material alternatif. Dan kalimat yang keenam yaitu, dengan demikian masalah sampah plastik bukanlah masalah yang dapat diselesaikan dengan mudah, yang mana membutuhkan kerjasama semua pihak. Dan kalimat kesalahannya itu, terdapat kesalahan penggunaan tanda koma yang digunakan sebelum konjungsi yang. Dan sehingga kalimat revisinya, dengan demikian, masalah sampah plastik bukanlah masalah yang dapat diselesaikan dengan mudah, yang mana membutuhkan kerjasama semua pihak. Untuk nomor 7 dan 8 akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Ica Nabila. Baik, untuk kalimat di tabel nomor 7 dengan kalimat asli, kesadaran akan dampak negatif dari sampah plastik harus ditanamkan sejak dini kepada generasi muda agar mereka dapat tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kesalahan kalimat tidak menggunakan tanda koma sebelum konjungsi agar karena kalimatnya setara. Revisi, kesadaran akan dampak negatif dari sampah plastik harus ditanamkan sejak dini kepada generasi muda agar mereka dapat tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Pada tabel ke-8 dengan kalimat asli, pada akhirnya menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Dan mengurangi penggunaan plastik adalah langkah kecil namun penting yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan dunia yang lebih baik dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Kesalahan kalimat, menggunakan kata dan sebelum koma seharusnya diubah menjadi serta karena pada kalimat sebelumnya sudah menggunakan kata dan, lalu menggunakan kata namun dihapuskan karena membuat kalimat menjadi tidak logis. Revisi, pada akhirnya menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama, serta mengurangi penggunaan plastik adalah langkah kecil penting yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan dunia yang lebih baik dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Boleh di next? Analisis dampak dan pembahasan. Yang pertama, penggunaan kalimat tidak efektif dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, yaitu kebingungan saat membaca akibat kalimat yang ambigu atau membingungkan, dapat membuat pembaca dan pendengar sulit memahami pesan yang ingin disampaikan, mengakibatkan miskomunikasi. Yang kedua, kehilangan fokus. Kalimat yang panjang dan berbelit-belit dapat mengaburkan poin utama, membuat informasi menjadi tidak jelas dan sulit dipahami. Yang ketiga,
Ketidakpahaman dalam membaca karena kalimat yang tidak tepat atau tidak sesuai konteks dapat menyebabkan kesalahpahaman yang bisa berdampak negatif pada hubungan profesional atau pribadi. Yang keempat, mengurangi efektivitas komunikasi. Pesan yang tidak disampaikan secara jelas dan ringkas bisa mengurangi dampak atau kekuatan pesan, menghambat tujuan komunikasi yang ingin dicapai. Bagian selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Intan Nurholida Putri. Selanjutnya, kesimpulan. Kalimat efektif adalah kalimat yang di dalamnya terdapat unsur kelogisan, kecermatan, kehematan, dan kesejajaran. Maka dari itu, kalimat efektif harus memperhatikan hal-hal penting, yaitu yang pertama, memiliki maksimal subjek dan predikat, minimal subjek dan predikat untuk membentuk suatu kalimat. Terdapat pemilihan kata dan istilah yang pas dan diletakkan di posisi yang tepat mengikuti aturan SPOK. Yang ketiga, menggunakan ejaan yang disempurnakan. Yang keempat, menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis. Yang kelima, sistematis agar pembaca tidak ambigu ketika membaca kalimat tersebut. Yang keenam, menggunakan tanda baca yang tepat. Yang ketujuh, mengandung kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Yang kedelapan, menekankan ide pokok. Yang kesembilan, menggunakan kata yang tepat dan hemat. Serta yang kesepuluh, menggunakan imbuhan yang tepat. Selanjutnya, koreksi dari kelompok 13 akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan membacakan koreksi dari kelompok 13 untuk kelompok kami. Yang pertama ada kesalahan. Seharusnya pada jawaban nomor 1, kata namun tidak perlu diganti menjadi akan tetapi. Karena dua kata tersebut memiliki fungsi dan makna yang sama. Untuk yang kedua, pada jawaban nomor 3, kata selain itu tidak perlu digunakan karena tanpa menggunakan konjungsi itu, kalimat tersebut sudah efektif. Yang ketiga, pada jawaban nomor 6 tidak terdapat perubahan pada kolom revisi yang benar. Dan yang terakhir, pada jawaban nomor 8, setelah kata bersama, tanda koma diubah menjadi tanda titik. Dan kata serta pada kolom revisi dapat dihapus karena membuat kalimat menjadi membingungkan. Selain itu, kata namun seharusnya tidak perlu dihilangkan. Sekian hasil dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.